Jepang pasca kekalahan di Perang Dunia II mengalami berbagai macam masalah. Walaupun nantinya Jepang akan menjadi salah satu negara terkaya dan kuat di dunia, namun selama tahun 50-an Jepang mengalami perekonomian yang semakin anjlok. Pencurian dan kriminalitas merajalela karena masyarakat sedang menyesuaikan diri dari segala tekanan yang ditimbulkan setelah perang. Lahir di utara Jepang di prefektur Akita pada tahun 1926, Genzo adalah anak ketiga dari 12 bersaudara. Ayahnya adalah seorang nelayan, namun karena sakit, ia tidak dapat bekerja lagi, sehingga ibunya harus menghidupi seluruh anggota keluarga. Menjadi anak dari 12 bersaudara tidaklah mudah. Dan meskipun ibu mereka berusaha melakukan yang terbaik untuk memenuhi tugas sebagai pengasuh serta menjadi pencari nafkah keluarga, Genzo sering ditinggalkan dan kurangnya perhatian serta kasih sayang dari ibunya. Selama masa kecilnya inilah dia bertemu dengan seorang pria tua yang memberitahunya jika wanita suka dipukul atau dicekik ketika sedang berhubungan intim di tempat tidur. Menurut media Jepang, karena kurangnya kasih sayang dan perhatian ini mungkin menjadi akar penyebab penyakit mengompol seumur hidup yang diderita Genzo. Tidak seperti anak-anak pada umumnya, Genzo tidak pernah bisa menghentikan kebiasaannya ini. Ketika ia duduk di kelas 3 sekolah dasar, ia harus berhenti sekolah karena tak tahan dengan bullying terus-menerus yang diterimanya karena bau tubuhnya yang seperti air seni. Setelah ia putus dari sekolah dasar, ia dikirim ke peternakan sebagai pembantu rumah tangga, tetapi sering dikeluarkan dan dikembalikan ke keluarganya karena kebiasaannya mengompol, bau pesing, dan kebiasaannya mencuri di peternakan itu. Hal ini terus berlanjut sampai dia berusia 19 tahun. Pada tahun 1945, Genzo direkrut menjadi tentara Jepang. Namun, baru 2 bulan bertugas, ia dipecat karena kebiasaan mengompolnya. Pada akhir perang, Genzo menjadi penambang batu bara di Hokkaido dan menghabiskan hari-harinya di tambang yang dikelilingi oleh pria-pria kasar. Karena setiap harinya penuh dengan tekanan, sifat Genzo lambat laun berubah menjadi kasar, baik secara fisik karena kerja keras, maupun secara mental karena dikelilingi oleh pria-pria kasar. Kebiasaan mengompolnya pun lambat laun menghilang. Pertumbuhan Genzo dipenuhi dengan kondisi susahnya bahan makanan pada saat itu. Dan terciptalah pasar gelap yang disebut Yamiichi. Ketika Jepang menyerah, Jepang kehilangan akses impor makanan dari bekas jajahannya. Cuaca buruk pada tahun 1945 juga mengakibatkan gagal panen terburuk sejak tahun 1910. Ada juga masalah besar dengan tersendatnya jatah dan distribusi makanan untuk warga. Pada tahun 1946, ketika pasar gelap ini bermunculan, Genzo terlibat dalam transaksi ilegal. Dia sering mencuri barang. Dia menggunakan segala cara untuk melakukan itu, kemudian menjualnya di pasar gelap. Genzo sering terlibat perselisihan dengan pencuri lain, atau bahkan dengan pihak polisi. Ia sering beberapa kali tertangkap karena aksinya, tetapi tak lama dia akan selalu dibebaskan dan kembali lagi mengulangi tindakan kriminalnya. Jadi, tak heran jika pada saat itu Genzo sering keluar masuk penjara. Sayangnya, selain melakukan pencurian dan kekerasan, ia juga berulang kali terlibat dalam kejahatan seks dan perlahan-lahan ia mulai dikenal sebagai penjahat seks berantai oleh orang-orang di dunia bawah.
Pada usia 22 tahun di tahun 1948, Genzo semakin mempunyai nama di pasar gelap dan meraih kesuksesan. Ia pun mulai mengencani dua wanita pada saat bersamaan. Mereka adalah kenalannya dan masing-masing telah dijanjikan akan dinikahi oleh Genzo. Setelah melakukan hubungan badan dengan salah satu dari mereka, Genzo merasa muak karena salah satu pacarnya terus-menerus menanyakan tentang pernikahan mereka, sehingga dia memutuskan untuk mencekik dan membunuhnya. Salah satu teman Genzo mengetahui tentang pembunuhan itu dan meminta Genzo untuk pergi ke polisi untuk mengakui perbuatannya itu. Bukannya menuruti perkataan temannya, ia justru lebih memilih untuk membunuh pacarnya yang satu lagi. Setelah membunuhnya, dia melakukan pelecehan seksual terhadap mayatnya. Setelah itu, ia mengambil kedua mayat wanita itu dan menguburkannya di pantai Numazu di Shizuoka. Saat berada di prefektur Tochigi, pada bulan Agustus 1951, Genzo sedang berkeliling desa untuk mencari barang-barang yang akan dicurinya saat itu. Dia menemukan targetnya, sebuah rumah yang di dalamnya ada ibu berusia 24 tahun yang sedang tidur dengan bayinya. Dia memutuskan untuk menerobos masuk dan memperkosa ibu itu, sementara bayinya berbaring di sampingnya. Setelah memperkosanya, ia mencekiknya. Sekali lagi, dia memutuskan untuk melakukan nekrofilia pada mayat ibu tersebut, serta mencuri barang-barang dari rumah seperti kimono dan barang-barang rumah tangga lainnya. Dia juga secara aneh mengubur barang-barang dari dapur di kebun dan juga meninggalkan kotorannya di tempat kejadian. Bayi itu secara mengejutkan tidak terluka. Pada tahun yang sama, hanya beberapa bulan setelah pembunuhan terakhirnya, pada tanggal 10 Oktober 1951, Genzo berada di prefektur Chiba. Pada saat itu, seorang ibu dengan ketiga anaknya yang masih kecil berada di stasiun Kasuza Okitsu untuk menunggu suaminya. Rupanya, ada kesalahan pada jadwal kedatangan kereta. Saat bertemu dengan keluarga ini, ia berpura-pura sebagai orang baik dan menawarkan untuk membantu wanita itu. "Aku akan mengantarmu dan anak-anakmu pulang," ujar Genzo. Wanita itu pun menerima bantuan Genzo. Entah bagaimana, Genzo bisa membawa mereka ke daerah tebing di Chiba yang disebut Osen Korogashi. Saat malam hari, gelap gulita dan tidak ada orang yang terlihat, Genzo sekarang mengungkapkan keinginan sebenarnya. Dia meminta untuk berhubungan seks dengan ibu itu atau anak-anaknya akan dibunuh. Sang ibu melawan dengan keras, tetapi tubuh kecilnya tidak dapat menahan kekuatan orang sakit itu. Karena kesal, ia pun melemparkan putra dan putri tertua dari tebing. Dia kemudian merebut anak ketiga dari wanita itu, lalu mengancam untuk tak pergi. Setelah itu, ia memperkosa ibu tersebut di depan anaknya sendiri. Dia kemudian melemparkan ibu dan anak itu dari tebing yang sama. Meskipun telah melemparkan keluarga itu ke tebing, ternyata mereka belum jatuh sampai ke dasar dan masih hidup. Jadi, Genzo turun dan kemudian menggunakan batu-batu besar untuk menghantam keluarga itu sampai mati. Untungnya, putri tertua perempuan ibu itu tidak terluka parah, lalu berhasil bersembunyi dari Genzo dan selamat dari insiden itu. Sayangnya, meskipun putri keluarga yang masih hidup telah melapor dan membantu polisi menjelaskan apa yang terjadi dan menjadi saksi untuk membantu polisi menemukan pelakunya, Genzo tetap dapat melanjutkan aksi pembunuhannya.
3 bulan setelah insiden di tepi tebing, pada bulan Januari 1952 di daerah Chiba, Kamigawa, Genzo mencari korban berikutnya. Seorang wanita berusia 63 tahun dan keponakannya yang berusia 24 tahun sedang berada di rumah sendirian ketika Genzo berhadapan langsung dengan mereka. Dia mengikat kedua wanita itu dan menikam wanita yang lebih tua dengan pisau dapur. Kemudian, dia mencekik keponakan perempuan itu, lalu dilanjutkan dengan melakukan pelecehan seksual terhadap mayat keponakan perempuan. Dia meninggalkan kedua tubuh mereka dalam keadaan terikat dan melarikan diri ke salah satu rumah kerabatnya. Pada saat ini, Genzo sudah menjadi buronan nasional karena dicurigai melakukan pencurian atas berbagai kasus di masa lalu, dan polisi dapat melacaknya karena sidik jari pada pisau yang ditinggalkannya. Akhirnya, kerja keras polisi berbuah hasil. Mereka dapat menemukan jejak Genzo dan menangkapnya. Awalnya, dia menyangkal kejahatannya, tetapi setelah dia ditangkap dan diinterogasi, Genzo mulai menceritakan semua kejahatannya kepada polisi. Penangkapan dan hukuman Genzo menjadi sejarah di Jepang. Setelah penangkapan dan pengakuannya tentang pembunuhan di seluruh Jepang, pada tahun 1952, Pengadilan Distrik Chiba menjatuhkan hukuman mati untuk pembunuhan wanita berusia 63 tahun dan keponakannya. Namun, pada tahun 1953, dia sekali lagi dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Distrik Utsunomiya untuk pembunuhan lainnya. Ini akan menjadi pertama kalinya dalam sejarah Jepang bahwa satu orang menerima 2 putusan hukuman mati. Awalnya Genzo mengajukan banding, tetapi ia menarik bandingnya dan dikirim ke penjara Miyagi untuk menunggu eksekusinya. Saat di penjara, Genzo menulis sebuah buku berjudul The Chronicle of Atonement. Seperti setiap pembunuh sakit lainnya di Jepang, Genzo Kurita juga meminta untuk menerbitkan buku itu dan menjualnya demi uang. Tetapi pemerintah menolak karena buku itu dipenuhi dengan hal-hal yang menjijikkan. Pada tahun-tahun setelah penangkapannya, fisik dan mentalnya semakin melemah. Dia juga kembali mengompol lagi seperti dulu dan sering berteriak, "Saya tidak ingin mati." Kadang juga ia memecahkan kaca dan melukai diri sendiri. Genzo Kurita dieksekusi dengan cara digantung pada tanggal 14 Oktober 1959 pada usia 32 tahun. Daerah di mana ibu dan ketiga anaknya dilempar dari tebing masih dianggap sebagai tempat yang angker. Dipenuhi dengan energi aneh dan negatif, daerah ini juga menjadi tempat bunuh diri yang populer. Selain itu, banyak juga orang yang mencari sejarah Jepang mengunjungi hamparan luas bebatuan dan lautan yang suram itu. Entah apakah daerah ini benar-benar tempat angker atau dikutuk. Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan paling brutal oleh salah satu pembunuh berantai paling terkenal di Jepang terjadi di lokasi ini. Dengan 2 hukuman mati, pembunuhan, pemerkosaan, dan nekrofilia, kehidupan dan kejahatan Genzo Kurita jelas terukir dalam sejarah kelam Jepang sampai saat ini.